Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Baik-baik semua kan? Sekarang kita akan memasuki pembelajaran pada semester 2. Kali ini kita akan belajar pada bab sistem organisasi kehidupan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bab sistem organisasi kehidupan ini? Untuk itu, mari perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran pada materi sistem organisasi kehidupan yaitu yang pertama, menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan. Yang kedua, menjelaskan tentang sel tumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan tentang sel hewan. Yang keempat, membedakan sel tumbuhan dan sel hewan. Semua jenis organisme merupakan bagian dari sistem organisasi kehidupan. Di dalam tubuh organisme atau makhluk hidup terdapat sistem kehidupan atau yang dikenal dengan nama hierarki kehidupan dengan urutan tertentu, di mana urutan atau hierarki kehidupan pada tubuh organisme dimulai dari yang terkecil, yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme atau makhluk hidup. Nah, dari bagian hierarki kehidupan ini, kita akan bahas satu persatu dari yang terkecil, yaitu sel. Sel itu apa? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Ukuran sel sangat kecil, sehingga hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Berdasarkan strukturnya, sel ada dua. Yang pertama, sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel di mana inti selnya tidak diselubungi atau tidak dibungkus oleh membran inti sel. Yang kedua, sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel di mana inti selnya diselubungi atau dibungkus oleh membran inti sel. Sekarang kita akan bahas tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Ini adalah struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Dari struktur dan bagian-bagian sel tumbuhan dan sel hewan ini, kita akan bahas tiap bagiannya. Untuk struktur sel, pada umumnya struktur sel terdiri 3 bagian, yaitu yang pertama, dinding sel dan membran sel. Yang kedua, sitoplasma. Yang ketiga, inti sel atau nukleus. Dari 3 struktur sel ini, kita bahas satu persatu. Yang pertama, dinding sel dan membran sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan tidak mempunyai.
Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi dan memberi bentuk pada sel tumbuhan dan mencegah kehilangan air secara berlebihan. Membran sel atau disebut juga selaput sel merupakan selaput yang membungkus seluruh isi sel, di mana fungsi membran sel ini adalah untuk mengontrol atau mengatur zat-zat yang keluar masuk sel dan melindungi sitoplasma. Struktur sel yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang bersifat koloid yang mengisi antara membran sel dan inti sel. Sitoplasma ini berfungsi untuk tempat berlangsungnya reaksi kimia. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel atau bagian-bagian sel sebagai berikut. Yang pertama, retikulum endoplasma atau disingkat RE. Retikulum endoplasma merupakan lipatan membran yang terbentang dari inti sel sampai ke membran sel. Retikulum endoplasma ini berfungsi sebagai pengangkutan protein, tempat sintesis protein, dan transportasi protein. Yang kedua, ribosom. Ribosom banyak tersebar di dalam sitoplasma, namun juga ada yang melekat pada retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang ketiga, badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti tumpukan membran dengan bagian ujungnya yang menggelembung. Fungsi badan Golgi yaitu membentuk membran sel dan lisosom, serta membentuk kantong sekresi. Kantong sekresi ini membungkus zat yang akan dikeluarkan oleh sel. Yang keempat, mitokondria. Mitokondria terdiri dua lapis membran, yakni membran luar dan membran dalam. Membran dalam memiliki bentuk seperti lekukan yang disebut krista. Fungsi dari mitokondria adalah sebagai tempat respirasi atau pernapasan dan tempat pembentukan energi. Yang kelima, vakuola. Vakuola merupakan rongga sel. Pada sel tumbuhan, vakuola ini sangat besar, sedangkan pada sel hewan, vakuola ini sangat kecil. Sedangkan fungsi vakuola adalah untuk menyimpan zat makanan, air, dan sisa metabolisme. Yang keenam, kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia pada peristiwa fotosintesis. Yang ketujuh, lisosom. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Pada sel tumbuhan tidak mempunyai. Lisosom ini berfungsi dalam proses pencernaan. Yang kedelapan, sentriol.
Sentriol hanya terdapat pada sel hewan. Sentriol berupa mikrotubul yang strukturnya berbentuk bintang. Sentriol berfungsi dalam reproduksi sel. Nah, ini bagian-bagian atau organel-organel sel yang terdapat pada sitoplasma. Kemudian kita bahas struktur sel yang ketiga, yaitu inti sel atau disebut nukleus. Pada inti sel atau nukleus tersusun atas membran inti yang memiliki pori, kemudian ada cairan di dalam inti sel yang disebut nukleoplasma. Pada nukleoplasma ini terdapat DNA, RNA, di mana DNA dan RNA ini merupakan pembawa sifat keturunan. Dan terdapat pula anak inti sel atau nukleolus. Inti sel atau nukleus berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sel. Demikian, kita sudah belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Khususnya kita sudah mempelajari tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca modul atau buku yang sudah dibagikan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan dan hewan. Demikian, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.